Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia buat kita semua. Saya Afrinaldi, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SDN 017 Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Dengan fasilitator Ibu Arnia dan pengajar praktek Ibu Denli Pritania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan selalu sehat ya Bu. Amin. Gini Bu, ini saya ada tugas aksi nyata Ya. dari calon guru penggerak Bu, yaitu pada modul 1/4 tentang budaya positif. Ya. Jadi dalam tugas ini saya diberi tugas, diperintahkan oleh SKS, yaitu memberikan berbagi ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari pelatihan dari elaborasi tentang budaya positif ini kepada teman-teman sama kerja gitu. Ya. Jadi di sini mungkin saya lihatkan dulu sama Ibu apa yang akan saya sampaikan nanti sama yang sudah saya buat, nantinya saya tampilkan pada teman-teman tentang budaya positif. Jadi di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan saya, yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi. Jadi ini akan saya bagi nanti sama teman dengan apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh guru-guru kita nantinya. Ya, saya memberi izin kepada Bapak untuk melanjutkan tugasnya. Sepertinya bagus sekali kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan dengan begini kita semua bisa lebih maju lagi. Kan terutama dalam disiplin positif ya. Disiplin positif. Mudah-mudahan disiplin positif ini diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita ini dapat menjalankan kedisiplinan yang positif untuk selanjutnya. Nah, saya berharap ini, karena ini kan maunya kita jadi saya berharap ini sudah Bapak lakukan dulu di kelas. Nah, di kelas Bapak lakukan dulu. Nah, setelah itu nanti kita langsung setelah pengenalan kepada kawan-kawan, kita bisa membentuk disiplin positif ini ke sekolah. Iya, kalau untuk kelas Bu, sebenarnya untuk kelas saya sudah saya laksanakan, sebagian sudah saya laksanakan seperti disiplin positif, kami sudah melaksanakan. Contohnya seperti apa itu? Disiplin positif itu adalah yang bagus yang telah kita laksanakan selama ini, itu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi. Nah, disiplin positif itu contoh siswa itu datang sesuai dengan datang ke sekolah, mungkin hormat dan saling sama guru. Nah, itu kita hukuman dan penghargaan ini memang di kelas saya belum saya laksanakan gitu. Dan nanti lah ada waktunya. Keyakinan kelas kami sudah buat, sudah di kelas sudah dibuat. Kebutuhan dasar manusia sudah saya laksanakan, semampu saya sudah saya laksanakan dulu. Kalau posisi kontrol itu posisi kita sebagai guru. Itu ada 5, nanti saya terangkan sama guru juga nanti. Dan segitiga restitusi ini sudah saya coba di kelas. Kemarin ada 2 kasus.
Gimana hasilnya setelah siswa yang terabat kemarin sudah terabat, ada siswa yang berkelahi. Jadi karena di sini kan dia sendiri yang mencari solusi kan. ya. Nah, alhamdulillah hasilnya dia menyadari akan kesalahan dia sendiri. Mungkin akan berubah lah nanti. Nah, itulah di kelas nanti. Setelah saya laksanakan di kelas ini, mudah-mudahan saya berikan ini pada kita berbagilah dengan guru yang lain dapat juga melaksanakan seperti itu. Ya, saya juga berharap seperti itu. Jadi ilmu tidak boleh kita pelitlah dengan ilmu. Sudah dapat ilmu, segeralah kita berikan kepada yang lain, diimbaskan ke yang lain supaya ilmu itu bermanfaat juga. Kalau sudah dilaksanakan seperti itu, mohon nantinya selagi meskipun Pak Abri tidak di kelas itu, pindah kelas, tetap itu juga yang harus dilaksanakan. Saya mudah-mudahan guru yang lain juga kayak gitu. Ya, kalau gimana jadi Pak. Jadi di mana nanti saya memberikan berbagi ilmu dengan bagusnya kita ambil waktu setelah jam belajar selesai, jadi tidak mengganggu waktu kita proses belajar mengajar, kita bisa melaksanakannya di ruang rapat. Nah, nanti kita buat surat undangan kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan Pak Abdi, ya. Nanti kita cari waktu nanti lihat situasi kondisi. Ya. Terima kasih Bu atas izin, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat berbagi ilmu budaya positif ini dengan teman-teman. Mudah-mudahan setelah dilaksanakan budaya positif ini semua. Harapan kita semua. Ya, terima kasih ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dengan pantun. Ada kolam, ada tupai. Menonton diam, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat beriring salam tanpa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan teknologi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 017 Sagulung yang diwakili oleh Ibu Luminar Panjaitan. Selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan, kawan teman sejawat, dan yang saya banggakan Bapak Abrinaldi sebagai CGP Angkatan ke-8, Angkatan ke-9 Kota Batam ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini kawan-kawan, Bapak Abri akan menampilkan aksi nyata tentang modul 14 mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya Pak ya, pembebasan ya Pak. Saya harap kita semua yang berada di dalam ruangan ini ada flashbacknya nanti, mungkin
ada pendapat mau yang ditanyakan setelah presentasi Pak Apri selesai nanti. Untuk acara yang kedua, saya minta kepada Ibu Lukinar Panjaitan mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Lukinar, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Nini selaku moderator pada hari ini. Teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita masih boleh dikumpulkan pada hari ini, yaitu untuk belajar bersama dengan Pak Apri, yaitu kita akan mendengarkan nanti penjelasan yang mau disampaikan oleh Pak Apri dalam aksi nyata ya, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, mungkin ini adalah hal kedua yang boleh kita dengarkan dari sebelumnya, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 itu sudah ada. Jadi di sini nanti pasti lebih jelas. Seperti menyusun visi misi kemarin itu kita belum jelas waktu pertama. Tapi setelah Pak Apri kemudian mencoba untuk mengimbaskan lagi, kita semakin tahu Bapak Ibu. Dan juga seperti itulah yang nanti di budaya positif. Budaya positif yang disampaikan oleh Pak Apri ada banyak hal, mungkin di kelasnya dan juga di sekolah atau masih mau masuk sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas kita boleh bertanya kepada beliau. Dan juga kami sampaikan juga kepada teman-teman bahwasannya calon guru penggerak yang terbaru sudah dibuka Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau ada waktunya didaftar. Teman-teman yang sudah mendaftar itu Bu Marni sudah. Itu semuanya kita bisa, bukan hanya jurusan PGSD tidak atau guru kelas, bahkan guru agama atau siapapun semua bisa. Yang penting umurnya itu masuk kategori. Mungkin kalau udah di atas 50 itu tidak bisa lagi. Bapak Ibu, itu harapan kami supaya kita lebih erat kolaborasinya, kerjasamanya. Kami berharap teman-teman yang masih muda bolehlah segera mendaftar. Ya, untuk Pak Apri, untuk tidak memperlama lagi, kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak untuk boleh menyampaikan aksi nyata 1.4-nya tentang budaya positif. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan buat Pak Apri. Ya, silakan Pak Apri. Ya, semangat Pak. Terima kasih kepada Ibu Lukinar yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya acara yang ketiga adalah penjelasan atau pengibasan mengenai modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Apri. Pada Bapak Apri kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita semua. Tak lain tak bukan adalah berkumpul di ruangan rapat ini, sama-sama kita menggali ilmu, mendapatkan ilmu dari modul aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Yang sama-sama kita hormati Bu Kepala Sekolah SD 017 yang hari ini diwakili oleh Bu Lukinar Panjaitan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru SD 017 yang berbahagia. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi kepada ibu-ibu semua. Mohon maaf Ibu, saya di depan tidak mengajari ya. Lebih banyak yang senior, yang duduk, tetapi juga mencoba untuk mengingat kembali
semua yang ada pada budaya positif ini. Sejujurnya semuanya sudah kita laksanakan. Tapi di sini saya mencoba untuk membangunkan kembali, mengingatkan kembali tentang budaya positif yang seharusnya kita lakukan oleh seorang guru. Tidak hanya sebagai guru penggerak Bapak Ibu, tapi bagi kita semua. Ini adalah elaborasi pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini capaian umum yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita dapatkan pada hari ini, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hubungan dengan konsep budaya, lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mudah-mudahan capaian ketiga-tiga ini bisa kita dapatkan, kita laksanakan dalam kegiatan kita sebagai guru di SDN 017. Ya, baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini ada 6 topik yang akan kita bahas bersama, yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tercapai semuanya, terjelaskan. Kalau tidak terjelas, nanti kita minta pemahaman yang lebih lanjut kepada senior atau kepada ibu-ibu kita. Ya, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua nanti kita hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir nanti restitusi, segitiga restitusi. Nanti mudah-mudahan bisa kita praktekkan nanti, ya. Kita coba nanti kalau ada waktunya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut aja. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sama-sama kita ketahui disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Jadi disiplin itu adalah yang tumbuh pada diri kita sendiri, tumbuh dalam diri kita sendiri. Itu yang disiplin. Belajar, kita belajar itu diri kita sendiri. Namun pada namun budaya kita, disiplin itu sudah berubah yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang lain itu patuh. Itu disiplin sekarang, seperti aturan, ya, aturan yang dibuat untuk mendisiplinkan orang lain. Tapi arti sebenarnya disiplin itu adalah belajar dalam diri sendiri. Belajar dari diri sendiri tidak terlepas dari kita sebagai guru. Guru adalah yang bertugas sebagai menuntun siswa kita sendiri, membawa siswa kita sendiri supaya dia tahu akan dirinya sendiri, sehingga siswa itu dapat belajar mendisiplinkan dirinya sendiri. Tak apa-apa guru. Ada yang lain bilang itu awal, dapat dipaksakan anak itu, dituntut, dipaksa. Setelah dipaksa nanti dia akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh, disiplin siswa itu datang ke sekolah tepat waktu. Jika ada siswa kita yang sering datang ke sekolah terlambat, itu harus kita paksa dulu, kita tanya dulu. Nanti setelah kita tanya dia terbiasa,
Kalau dipaksa, nanti dia akan terbiasa. Untuk selanjutnya, dia akan selalu datang tepat waktu, karena di dalam dirinya sudah tertanam disiplin tersebut. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ini ada sebuah pertanyaan tematik. Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ini sama-sama kita jawab. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul nggak? Betul, setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa Bu? Kadang kalau dia disuruh contoh yang disiplin dia sering ya. Ya. Kalau dia disuruh membersihkan halaman, maka dia tambah senang bermain. Ya berarti dia bisa disiplin dan bergerak ya kan. Apa enak? Kadang di dalam hatinya bisa terbuat lagi lah. Dia bisa membersihkan halaman atau main air yang bersih. Bermain saya malas belajar. Ya, ini kata Bu Eni, hukuman tidak selalu bisa mendisiplinkan. Karena situasi selama ini sudah dicoba, anak dihukum membersihkan WC. Nah, itu senang dia Pak. Siswanya malahan makin senang, bukan tambah disiplin. Itu. Mungkin ada guru-guru yang lain menghukum siswa yang dapat mendisiplinkan anak. Ya, nanti kita coba lihat disiplin yang bagaimana yang dapat mendisiplinkan anak itu. Hukumannya bagaimana? Ya, ada hukumannya yang positif. Ya, ada hukumannya yang betul-betul membuat siswa itu Biasanya Pak, hukumannya ya. pasti positif. Tetapi ada hukuman yang positif itu belum tentu membuat anak menjadi disiplin. Iya, betul. Ya. Semua hukuman pasti positif. Itu yang nanti kita coba lihat ya Bu, gimana hukuman yang positif nanti. Ya. Yang kedua kita lanjut dulu. Soal yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa nggak kira-kira hukuman positif? Disuruh dia membaca, hukumannya membersihkan halaman, akhirnya dia akan disiplin. Kalau membaca, saya rasa bagi yang memang anak itu pemalas membaca karena dia kurang membaca, dia tak pandai baca, kita tengok ini. Ini anak ini di kelas memang dia tak mau membaca, malas membaca. Ketika dia membuat salah, dia sangat malas dia membaca itu. Oh anti lah, kita tahu dia dalam belajar itu membaca. Kita kasih waktu belajar membaca nak 5 menit, 10 menit. Yang si A ini selalu tidak mau membaca, dia bermain. Ketika dia membuat salah, tidak ada alangkah bagus memang dia dikasih hukuman membaca. Karena dia memang akan menjauhi itu. Membaca itu dia yang paling anti. Itulah kita yang membuat dia tersiksa. Lebih baik memang itu yang kita kasih hukuman. Tapi tersiksanya yang bagaimana? Yang membuat anak supaya anak belajar. Bukan tersiksa dihukum diikat atau dipukul. Berarti hukumannya sesuai dengan permasalahan dia. Permasalahan anak itu. Apa yang dia malas menulis. Hukum dengan menulis. Ya. Betul. Kita lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan. Biasanya ada beberapa guru yang memberikan penghargaan kepada anak. Apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Bisa? Bisa. Iya, karena adanya reward atau penghargaan, anak itu akan semangat belajar. Anak jangankan dapat penghargaan. Dengan ujian dari kita aja. Iya. Penghargaan itu ujian termasuk penghargaan juga. Ya Bu. Jangankan reward ya kan? Oke. Dan Bu kita lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Nilai kebajikan yang bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai universal ini bersifat luas, lintas agama, suku, bangsa maupun latar belakang. Ini semuanya sesuai dengan profil Pancasila yang telah kita pelajari selama ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, reaktif.
Ini semua yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Siswa harus mendapatkan keenam profil Pancasila ini menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu hukum dan penghargaan. Ini yang biasa kita laksanakan di kelas, di sekolah, tentang hukuman dan penghargaan restitusi. Ini ada hukuman itu oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini tanpa sadar kita memberi penghargaan kepada siswa kita, itu merupakan hukuman bagi mereka. Ya, ini ada pengaruhnya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini kalau saya lihat di berita pun ini sudah biasa di Indonesia saya lihat. Seseorang yang salah akan membaca akan dikasih penghargaan sebagai duta. Itu dalam perkara. Iya, ini adalah penghargaan yang menghukum, tetapi orang menerimanya dengan ketawa tanpa tahu dasarnya. Dia salah membacakan sesuatu, besok langsung diumumkan dia menjadi dutanya. Orang yang memakai narkoba nanti dikasih penghargaan duta narkoba. Itu yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ya, nah, kita kembali kepada kelas kita. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang hukuman tersebut. Kita lihat pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi orang tersebut akan tergantung kepada penghargaan yang kita berikan, sehingga kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi dalam belajar, dalam mengajar, kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa kita, maka siswa itu akan menanti terus penghargaan itu. Sesekali kita tidak memberikan penghargaan, dia tak akan semangat, dia tak akan menunjuk, karena sudah terbiasa dengan penghargaan yang kita berikan. Inilah yang disebut penghargaan yang menghukum siswa kita. Kita lanjut. Ada yang kedua, penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Maka dalam sistem pendidikan kita sekarang tidak boleh memberi ranking. Karena ini masalahnya. Karena ranking itu dapat menghukum seseorang. Juara dua yang paling kena hukum. Kenapa? Dia telah berusaha payah belajar. Tapi ketika menerima rapor, nilainya cuma beda 0, dengan ranking 1. Sehingga ranking 1 bahagia, sedangkan ranking 2 merasa sedih, kecewa. Akhirnya nanti ketika untuk selanjutnya ada rasa malas bagi mereka yang maju terus. Maka ranking yang dia dapatkan, ranking 2 itu adalah akan menghukum dia. Makanya dalam sistem pendidikan kurikulum mereka sekarang, siswa itu tidak boleh dikasih ranking di rapornya karena banyak pengaruhnya. Maka kita lanjut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa kita di kelas, tetapi selalu ada yang tidak tepat. Ini contoh permainan di kelas, ya. Anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang bersifat kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul.
Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain beritahu saja bila jawaban mereka benar. Ini maksudnya, ketika kita memberikan sebuah kegiatan di kelas, kita hanya memberikan beberapa permen. Jadi yang mendapatkan permen yang pertama mendapatkan. Dan inilah yang disebut dengan penghargaan mengurangi kecepatan. Contohnya, nanti teman yang ada di kelas, saya lebih duluan lucu loh daripada dia. Kok dia yang ditunjuk gurunya? Padahal kita di depan, yang kita lihat pertama dia, tapi yang lain dia merasa saya paling lucu loh Bu, Pak. Kok dia yang dikasih permen? Nah, ini yang disebut dengan penghargaan yang tidak tepat, yang kurang tepat kepada siswa kita. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif karena suatu penghargaan, suatu bela itu peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan sistem bersyarat. Hanya Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Seperti yang biasa kita lakukan, termasuk saya, itu reward seperti penghargaan tidak efektif. Siapa yang dapat nilai sekian nanti Bapak kasih duit. Akhirnya semuanya berusaha, ternyata tidak ada satupun yang lolos. Maka membuat penghargaan itu menjadi efektif. Diminta, ya kalian kan tidak ada tuntas, hanya didapat. Nah, ini yang disebut dengan penghargaan yang tidak efektif yang kita berikan pada siswa kita. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan yang diberikan itu dapat merusak hubungan antara siswa dengan siswa. Kenapa? Biasa tahun dahulu kita mengumumkan ranking 1, ranking 2, ranking 3 berdiri ke depan. Lalu kita kasih rapor, kita kasih hadiah. Maka hubungan orang di depan dengan orang yang di meja itu akan rusak. Kenapa rusak? Karena sistem proses ujiannya. Dulu dia ujian itu nyontek loh sama saya, kok dia yang juara? Itu yang merusak. Akhirnya hubungan antara yang juara dengan yang duduk itu akan terjadi persaingan. Maka untuk yang akan datang dia nggak mau lagi berteman atau membantu. Bagus juga kan? Nggak mau lagi membantu dia. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, inilah bentuk program kebajikan, apresiasi yang harus kita berikan pada siswa kita. Kita berikan pengakuan secara khusus kita berikan. Ada memberikan secara pribadi, langsung kepada orangnya, apa orang lain tahu. Ada secara keseluruhan, semua murid kita kasih dengan bergantian. Contohnya kita berikan reward, penghargaan, permen. Maka semuanya harus dapat. Ada secara konsisten, tepat kepada yang betul-betul yang akan mendapatkannya, dan fokus pada proses. Dan kita lanjut. Ini perbedaan hukum dengan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, ini tanpa menyakiti. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Dorongan anak menyakiti diri sendiri, dorongan anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baiklah, kita coba melihat beberapa kasus. Ini bagaimana menurut Bapak Ibu-ibu tentang kasus ini? Apa dia hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman. Maka hukuman? Ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kasih hukuman? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bersih. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ini ada yang bersama, yang pertama dengan terakhir sama lari. Berarti kedua-duanya hukuman. Yang pertama mencatat, yang kedua berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama-sama hukuman. Yang di atas hukuman, yang di bawah konsekuensi. Ya, oke, kita coba lihat. Kita coba lihat jawabannya. Ya, ternyata yang pertama mencatat itu hukuman, lari lapangan hukuman, murid diminta push up hukuman, mengganti kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah hukuman, melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu merupakan konsekuensi. Itu bisa beda karena dia konsekuensinya sesuai dengan mata pelajarannya, maka dia disebut dengan konsekuensi. Sesuai. Kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat hadir di sekolah itu hukuman karena tidak ada hubungannya larinya dengan pembelajaran di kelas. Kalau dengan PJOK dia sama, ada hubungan, maka disebut dengan konsekuensi. Ya, dan kita paham. Lanjut, restitusi. Ini sudah dijelaskan dulu, kita dulu pernah menjelaskan restitusi ini. Ini kalau kita bawa, saya juga pernah juga. Ini sama dengan ilmunya BK, bimbingan konseling sebenarnya, tetapi lebih apain lagi sama restitusi ini. Restitusi ini adalah kita mengembalikan siswa kita kepada hak-haknya yang kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid itu cara mencari solusi untuk masalah mereka. Yaitu restitusi ini dia yang berbuat salah, dia pula yang akan mencarikan solusinya, tanpa kita sebagai guru yang mencarikan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Ada beberapa ciri, 9 ciri restitusi, yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa itu kita suruh belajar dari kesalahan yang dia buat. Suruh dia mencari solusi dari permasalahannya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa. Betul, siswa yang terlambat, besok kamu jangan terlambat lagi ya. Itu paksaan.
kita tawar, supaya besok kamu nggak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Tawaran. Oh iya Pak, saya nanti datang lebih awal, nanti sebelum jam pembelajaran atau jam sekolah masuk. Tawaran. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita coba lihat ke dalam diri dia. Kenapa dia terlambat? Kenapa kamu terlambat? Oh ternyata ada permasalahannya dia dibuat dia terlambat. Itu kita menuntut dia ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan menjadi dasar dia. Dan cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan nanti kita coba praktekkan, atau nanti kita ada video pendek nanti cara mengatasi restitusi ini. Lanjut kepada eksplorasi konsep keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita pelajari. Ya, ada beberapa lingkaran di sini, beberapa warna. Kalau kita jalankan semuanya ini, maka terciptalah budaya positif di lingkungan kita semua. Di lingkungan SDN 017 ini, lingkungan yang positif yaitu lingkungan yang nyaman bagi siswa kita. Siswa itu tertarik datang ke sekolah ini, rindu dia dengan sekolah ini. Itu yang disebut dengan lingkungan positif. Tidak ada siswa yang malas pergi sekolah. Mana lingkungan yang termasuk yang ada di dalam lingkungan kita sendiri ini, membuat tarikan bagi siswa kita untuk datang ke lingkungan kita. Selanjutnya ada keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan anak didik kita. Ada peraturan kelas yang selalu ada yang kita dapatkan. Itu di perangkat kelas kita. Sudah ada aturan yang kita dapatkan. Ya, hingga kita dengan siswa melaksanakan aja. Ini pendapat kita bersama. Keyakinan kelas dan peraturan kelas hal yang sama tak menurut Bapak Ibu? Beda. Berarti salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama, berbeda. Gimana? Masa gue nanti dia setelah keyakinan menjadi peraturan. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi jawabannya salah. Sudah, ya salah. Jadi antara keyakinan dan peraturan kelas Beda. salah. Nah ini keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kebajikan yang profil Pancasila tadi. Kalau berdasarkan nilai kebajikan, memang. Betul. Ya. Ini jawabannya betul. Iya, betul. Dan coba kita lihat ini. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Ini keyakinan kelas. Kita buat bersama-sama dengan siswa kita. Apa keyakinan kelas kita? Nanti siswa kita akan menulis apa yang harus kita yakini di kelas kita tersebut. Maka nanti kita buat bersama-sama dengan cara musyawarah dengan siswa kita, maka terciptalah yang namanya nanti keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas tata tertib kelas adalah jumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi oleh dalam kelas supaya proses pembelajaran mengajar berlangsung dengan lancar. Dan tata tertib kelas ini biasanya termuat hal-hal yang harus dilaksanakan dan dilarang kelangsungan kelas yang kondusif. Ini peraturan sudah dibuat, ya. Sebelum siswa masuk ke sekolah kita ini sudah ada aturan itu yang dibuat oleh sekolah, kesepakatan oleh sekolah, kepala sekolah dan majelis guru. Siswa hanya melaksanakan aja.
apa itu peraturan yang ada di sekolah. Beda dengan keyakinan kelas. Peraturan bisa semua novel harus. Iya. Kalau keyakinan kelas itu untuk kelas Ke kelas. saja. Iya, betul. Kalau peraturan itu semua lingkungan sekolah, semua dari kelas 1 sampai kelas 6 dilaksanakan. Kalau keyakinan tergantung di kelas kita masing-masing. Keyakinan seperti apa yang kita sepakati di dalam kelas kita. Kita lihat ini ada beberapa contoh. Nih, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Itu hampir sama, cuma katanya aja yang berbeda. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kita apa tuh yang sesuai dengan profil Pancasila? Maksudnya tetap seperti yang sama Ya, dengan yang tetapi dia tidak berupa aturan, cuma kesepakatan. ada longgar. Agak longgar. Kira-kira apa yang sesuai? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk tanggung jawab? Ya, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu salah satu keyakinan kelas yang kita buat. Bertanggung jawab. Semua siswa bertanggung jawab. Kalau ngambil buku di lemari, nanti taruh lagi ke sana. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Yang dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ini? Nah, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa itu? Bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan menyayangi. Dilarang mengganggu orang lain, ya, menghargai, menyayangi mungkin ya. Dan yang lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul. Termasuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan. Ya, keyakinan kita apa? Ya, ya, bisa juga. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berdiri di kelas atau koridor ya. Coba kita lihat jawabannya. Nih, jawabannya. Ya. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah menghormati orang lain bisa, berkomitmen bisa. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan juga bisa, menghormati orang lain bisa. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar. Dan gunakan masker itu juga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Jadi kata-kata keyakinan kelas ini itu tidak perintah, cuma kata-katanya sesuai dengan profil Pancasila dalam dirinya sendiri. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, sabar, keamanan. Itu kata-kata dari keyakinan kelas yang sesuai dengan profil Pancasila yang kita buat. Dan kita lanjut. Nah, ini contoh 2. Ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas, yang mana peraturan kelas menurut Bapak Ibu? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang sebelah kiri peraturan, sebelah kanan keyakinan. Ayo. Mana yang peraturan, mana yang keyakinan? Yang sebelah kanan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kanan saya.
Ya, dari kanan saya. Ya, dari kami ini lah, Pak. Dari penonton. Kiri kanan penonton. Ibu bapak ibu. Yang mana? Kalau yang kanannya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang senang belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, berarti yang kanan keyakinan, yang kiri peraturan. Betul. Peraturan sama-sama kita. Ya tadi yang harus kita laksanakan ya. Sama-sama kita laksanakan, cuma terus. Oke. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing dengan siswanya apa yang harus disepakati di dalam kelasnya. Nanti mudah-mudahan. Dan kita lanjut. Nih, saya buatkan cara-cara membuat keyakinan kelas. Dan ini caranya. Nah, gimana langkah yang pertama menurut Bapak Ibu? Yang mana yang pertama? A, B, C, D, E, F. Yang C dulu. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, betul. Berdiskusi dulu. Memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Dengan peraturan tadi kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Apa peraturan yang ada? Contohnya datang tepat waktu. Setelah ada peraturan, kalau murid sering melanggar, baru kita buat kalimatnya yang tidak mengharuskan. Ya, ini dia. Dan apa ya? Dan yang penting kita udah tahu dulu cara membuatnya, yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di warga kelas. Yang nomor 2, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan di kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nanti di kelas. Ya. Pegang kelas. Dan kita lanjut yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kita butuh, ada sesuatu yang kita butuhkan, apalagi siswa kita. Ada kebutuhan dasar yang perlu dia dapatkan dari kita sebagai guru. Nih, 1, apa itu? Kesenangan. 2, cinta dan kasih sayang. 3, yang ketiga apa? Kebebasan. Yang 4, bantuan. Apa? Yang keempat apa? Hah? Berarti apa? Dia terakhir. Bantuan anak. Ini tentang kebutuhan kita, jangan kalimatnya yang lain-lain. Kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari kepada anak, ya kan? Iya. Itu kan untuk anak, ya kan? Yang kelima lebih sulit. Kita Oke aja. Oke. Daripada pusing-pusing kita lihat. Kesenangan. Betul? Kedua, cinta, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. 4, kekuasaan.
Ini kelima-limanya adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tapi ada yang bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Itu bukan kebutuhan lagi itu. Dia bertahan hidup. Apa yang dimaksud dengan penguasaan itu? Nah, kita coba lihat satu persatu. Penguasaan ini ada tahu artinya. Kita Dan penguasaan. kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Setiap manusia itu perlu Ya perlu kesenangan. senang. Ya, pasti itu. Ah. Apalagi murid kita Ah. di kelas itu dia perlu kesenangan. Iya. Jangan kita buat dia semua materi-materi kita masuki ke dalam kepalanya. Tahu selalu materi-materi Jadi dia belajar dia sambil bermain perlu gitu ya. kesenangan, ya perlu permainan. Iya, iya, Betul. iya. Betul. Ya. Terus buat. Masa dari pagi sampai pulang Ngomel-ngomel terus ya kan? Kayak gini. ya. Ini kasih Oke, kasih sayang, kemudian menerima, kasih sayang. Bukan cintamu kepada Kita udah, kita perhatikan anak, jangan kepo anak. Dia butuh kasih sayang kita dulu, ya. Ya, oke, juga ya. Memang tidak, saya ikat kebebasan. Kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Ya, ini kebebasan dia. Kebebasan dalam Contohnya, ya. Contohnya. Ya, contohnya kebebasan yang diinginkan Saya siswa ini kita. terus di kelas Bu, bebas. saya sekarang kita sekarang maunya belajarnya di ruangan di luar. Luar. Itu kebebasan siswa kita memilih kapan dia mau belajar. Maka saya, Bu, hari ini kita belajar di hari kampus ya. ini kita permainan lah. Nah, itu kebebasan dia. Nanti aku salah Tapi paham. kita berikan Belajar kebebasan di dia. pula. Tapi materi kita Kita lanjut. lanjut, oke. Itu kebebasan Asal siswa dia kita. nanti belajar dimintanya ya. Tapi kalau kita paksakan siswa kita belajar, itu pencapaian materi kita tidak sempurna. Tapi kalau dengan cara dia berikan kebebasan, Tapi Pak, mudah-mudahan seperti ini tak pernah sempurna itu beda-beda. mudah-mudahan sempurna. Ya, contohnya siswa, Pak, hari ini kita belajar berkelompok ya Pak. Oke, kita buat berkelompok di kelas kita. Hari-hari Pak, ada terus. Nah, itu kebebasan. Kita lihat dulu ini pertanyaan. Penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Ya, kita harus mengakui potensi siswa kita. Kita ingat, siswa itu tidak ada yang buruk. Jadi Pak, penguasaan Ya. itu apa? Penguasaan? Ya, kita mengingat penguasaan terhadap potensi siswa kita. Kita harus tahu siswa kita itu tidak ada yang bodoh. Jadi penguasaan kita harus tahu sampai di mana. Sampai di mana anak kita itu. Apa dia daya tangkap ya? Daya tangkap dia itu kita harus kuasai semua. jangan dikirim sama Kata sekali. saya penguasaan kita kuasai. Kita mengetahui semuanya tentang siswa kita. Nah, kita lihat yang terakhir bertahan hidup. Dan ini sudah biasa. Setiap manusia itu akan berusaha untuk bertahan hidup. Bertani ini bapak Pak. Ya, Bertani ini dari bapak. rasa lapar, dan rasa aman, nyaman itu bertahan hidup. Itu setiap manusia pasti. Ya, oke. Pertanyaan Pak, ada yang bertanya contoh permainan di kelas yang menyenangkan Pak. Banyak. Pak, semua permainan Banyak. menyenangkan. Semua Asal permainan ada yang anak-anak bermain, itu. kita seperti senang kalau Bu. Banyak. Jangankan permainan yang panjang, yang tepuk tangan aja anak-anak Senang sudah ya? senang. Kita coba. Tepuk semangat. Itu aja sudah heboh satu kelas ya. Dengan tepuk aja. Jangan aja belajar ya. Ya. Apalagi kalau permainan, ada permainan kereta api namanya. Itu lebih seru lagi sama anak-anak. Ya. Contohnya buat satu kelompok 5 orang, yang paling depan ditutup matanya, yang mengarahkan yang pertama itu adalah orang di belakangnya, ke kiri, ke kanan, maju, mundur, orang di belakangnya. Itu lebih asik lagi permainannya, mencari sesuatu yang harus kita perintah. Besok Ya. saatnya kami bermain lah Pak. Dan permainan itu jangan pakai belanja, nanti materinya tidak sampai. Dan ya, kita lanjut. Biar senang dia. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita kasih lah kode gigi.
Nah, yang kelima di posisi kontrol kita sebagai guru. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Posisi kita sebagai guru ada 5. Dan ini udah biasa kita lakukan ini. Yang pertama kita sebagai penghukum. Guru itu penghukum. Kita selalu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sudah sering kita lakukan. Ya. Apa kata-katanya? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu kata hukuman. Awas ya. Tuh, nanti itu udah biasa ya. Itu posisi kita sebagai guru yang menghukum. Itu adalah disebut dengan identitas yang gagal kita Bapak Ibu. Nah, ini yang gagal. Kita penghukum membuat bersalah, merasa bersalah. Apa yang kita buat bersalah? Dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu selalu itu yang disebut dengan yang biasa kita lakukan. Ibu kecewa, bapak kecewa sama Muna. Itu disebut dengan membuat siswa itu bersalah nanti. Siswa itu akan merasakan bersalah. Iya. Nah, yang namanya ini murid tidak meletakkan guru di luar punya kualitas. Oh, pasang CCTV lagi Pak. Ya. Di kelas. Dia tidak akan memaafkan kita kalau dia besar. Ya, akan tertanam dalam dirinya. Tapi yang nakal itu sering baik. Kita nggak bisa dijaga. Kalau membaik kita aja Bu, nanti kalau kita pernah kena cewek, kena apa sama guru kita enggak. Waktu kita kena tampar, kena cewek itu, walaupun kita baik, senyum sama dia, Kalau besar ya, ngampus. akan berbekas. Ya. Lanjut, yang berhasil yaitu adalah sebagai teman, sebagai pemantau. Itu dikatakan identitas kita sebagai guru adalah yang berhasil. Apa kata-kata yang selalu kita berikan? Ayolah, ayolah Nana, cepat selesaikan. Ayolah Nana, kita belajar. Itu kata-kata. Lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah? Itu udah tiap hari kita bilang. Aku. Ya? Itu udah bilang Pak. Udah sering. Sering. Nah, yang penting tugas kontrol kita sudah berhasil. Kita mengatakan itu. Daripada kita mengerti menceramahi, itu yang gagal. Bapak Ya? Bapak tanya di dalam kelas ini kalau 1-2 orang umpan dengan bahasa yang apa aja katanya. Ya. Paling selebihnya atau umpan. Berpahami. Ya. Kita coba. Kan kita belajar dulu posisi kita nih. Kan posisi kita ini ada sebagai teman, sebagai pemantau. Kadang menangis deh saya yang ngajar. Nangis, sudah itu dia malah ketawa nih kita. Iya. Masa nangis? Semua dari menangis. Jadi gue ini nangis dulu. Kadang-kadang ada cerita tanya ke mamanya, gue ini nangis lagi juga. Oke. Berarti kita akan memilih nanti posisi kita dari yang 5 ini yang biasanya kita posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat salah? Atau sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau manajer? Ini manajer yang lebih bagus. Terkadang penghukum, kadang sebagai teman. Ya. Hari-harinya Pak. Tidak sama ya. Yang beda-beda hari. Dan ini sebagusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas kita ini. Ini yang disebut manajer. Kalau anak kita salah, contoh ini kan cuma materi ya. Mudah-mudahan kita aplikasikan di kelas kita. Contoh anak yang berkelahi. Kita tanya, masih nggak keyakinan kelas kita? Masih. Kalau berkelahi termasuk yang mana? Oh, itu Saling menghormati. Apakah kamu saling menghormati? Gitu. Itu yang disebut manajer. Ya, cuma aplikasi kita di sekolah cuma susah ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu posisinya yang mana sekarang. Ya, apakah sebagai hari ini saya sebagai penghukum atau besok mudah-mudahan sebagai teman. Ya, besok mudah-mudahan sebagai manajer. Jadi kok harinya
Iya, teknologinya ya. Kalau hari olahraga itu sebagai teman itu olahraga tapi. Udah kau tahu. Oh, hari ini saya sebagai penghukum siswa hari Tapi ini. kalau udah mulai belajar efektif, belajar yang sulit, itu sebagai penghukum lagi. Ya, oke. Inilah yang 5 posisi kontrak kita sebagai guru. Mudah-mudahan kita bisa yang manajer, ya. Manajer ini yang manajer. Jadi semuanya, Pak. Ya. Siapa? Ini ada kira-kira ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrak yang mana tadi? Dari yang 5. Posisi sebagai manajer apa? Membuat salah. Masalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, saya tadi. Sebagai apa ini? Kalimat kita yang mengatakan gitu. Memantau. Kamu tidak pernah. Ayolah, lakukan demi ibu. Sebagai apa? Teman. Kalau ayo itu kan kita biasa sama-sama teman. Ayolah, itu kan sebagai teman. Iya, yuk. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa? Sebagai teman, sebagai guru. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena kita menanyakan pada mereka. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Tahu sekali. Kita lihat ini. Nih, yang pertama buat masalah, yang kedua penghukum. Ayolah teman. Apakah kamu menanyakan mantap? Bagi kamu bisa manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu yang paling sering. Terus kamu yang paling terakhir. Kamu terus terakhir. Ya, kita lanjut. Restitusi. Restitusi itu apa, Pak? Ini dia. Restitusi itu Iya, adalah Resti yang tahu. segitiga restitusi itu adalah cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Ini ada 3 tahap, ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Yuk kita lihat. Nih, menstabilkan identitas siswa. Kalau siswa bermasalah, stabilkan identitasnya. Untuk membuat anak bermasalah gagal karena buat kesalahan, menjadi positif terhadap dirinya. Kata guru yang seharusnya, bersalah itu yang manusiawi. Kita berikan anak-anak itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang sebenarnya. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang kita tanyakan pada dia. Lalu setelah kita menstabilkan identitas siswa, kita langsung validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Dan kita tanya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Itu berbahaya ya. Kamu bisa memukul temanmu, tetapi kamu tidak melakukan. Apa yang terpenting? Apa alasan kamu melakukan itu? Itu kita tanyakan pada mereka. Kamu punya alasan kan melakukannya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik daripada tindak yang telah kamu lakukan? Itu kata-kata yang kita tanyakan pada siswa yang bermasalah. Lanjut. Meyakinkan, menanyakan keyakinan dia sendiri. Dan anak melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi menanyakan kembali apa yang kamu rasakan, nilai apa yang kita percaya di kelas. Ini tanya lagi keyakinan kelas dia tadi. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan setelah meyakinkan, nanti tanya untuk kedepannya, supaya kamu tidak bermasalah lagi, apa yang harus kamu lakukan. Jadi siswa itu sendiri nanti mencari solusi dari masalah dia tersebut.
Contoh yang terlambat tadi, setelah kita tanya dia terlambat, kita tahunya dia terlambat karena main HP tengah malam sampai malam. Akhirnya bangunnya kesiangan. Untuk meyakinkan dia, kita tanya supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Maka siswa itu akan menjawab, ya Pak, Bu, nanti saya tidak akan lagi main HP sampai malam. Saya akan tidur lebih cepat. Nanti saya bangun lebih awal dan datang ke sekolah lebih cepat. Dia sendiri yang berbicara tanpa kita paksa. Dia sendiri yang menjawab permasalahan dia sendiri. Ini yang disebut dengan keyakinan. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat pahami. Jika ada dari ibu-ibu yang mau bertanya atau menambahkan, persilakan. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Apri Rinaldi yang telah jelaskan dampak positif yang bisa kita terapkan khususnya di sekolah kita, lebih khususnya lagi di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu dan kawan-kawan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Apri mengenai dampak positif yang ada di sekolah kita. Mungkin bisa juga berupa sharing, bisa juga menanyakan tentang ide-ide kreatif. Karena Bapak Ibu di sini Pak Apri adalah orang yang ketiga yang mendaftar untuk guru penggerak. Atau juga bisa untuk menanggapi dari penjelasan Bapak Apri tadi juga bisa memberikan pertanyaan ataupun juga silahkan. Memberikan penguatan pun juga boleh. Atau udah paham ibu-ibu? Udah paham, tinggal Pak. Oke, jadi ya. Nanti Pak Apri udah paham. Kalau prakteknya yang ingin basah. Kapan mulai? Gue ini siap ya? Siap praktek. Siapa jadi pemantau hukum? Jadi pemantau ya Pak ya? Ada Bapak Ibu? Ada pertanyaan saya sedikit, Pak. Oke, tunggu. Saya dengar. Oh iya, suaranya besar ya. Ada anak itu selalu terlambat. Mungkin dikatakan setiap hari dia terlambat. Setiap kali saya tanya, kenapa kamu terlambat? Kami baru bangun dulu. Sekeluarga, iya. Besok saya tanya lagi itu. Kami baru bangun dulu semuanya, iya. Itu terus jawabannya Pak. Jadi bagaimana itu? Ya, Apakah kamu tidak sholat subuh kata saya? Diam dia ya kan? ya, mohon izin moderator menjawab dari pertanyaan gue ini. Inilah gunanya tadi kita buat dulu keyakinan kelas kita. Jadi setiap permasalahan kita bisa membawanya kepada keyakinan kelas kita. Contohnya keyakinan kelas kita tadi adalah tepat waktu, ya. Jadi yang harus kita tanya sama anak, kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Kalau sudah ada kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita tanya, kamu terlambat. Alasannya kita udah tahu kenapa dia terlambat. Kira-kira terlambat itu menjadi masalah nggak? Jawab dia. Kalau ia bermasalah, berhubungan dengan apa? Dengan keyakinan kelas kita, dengan peraturan sekolah kita. Tapi Pak, tapi dia udah tahu peraturan kita tidak boleh terlambat. Sedangkan saya contoh Pak Ibu pernah nampak kenapa? Pagi sekali Ibu sudah duduk di kursi. Apalagi kalau Ibu pikir, tengok Pak Ibu duduk sana. Berarti Ibu mengerjakan peraturan yang ada kan? Ya. Kenapa kamu terlambat? Dan Mama juga tak bangun dulu. Jadi saya berpikir juga anak kelas 2 seperti ini. Mungkin ada yang bangun dulu, bangun sama mamanya. Ya gitu aja mungkin ada jadi. Tapi saya langsung aja gini Pak kasih dia. Pokoknya Ibu udah sekian bulan ngajar kamu. Besok setelah ini kalau masih terlambat, bawa saja orang tuanya. Ya. Itu lebih Pak, karena udah menyangkut orang tuanya. Kalau udah sekeluarga terus terlambat, sekeluarga tak bangun, memang baru bangun malam saya dulu ada yang bangun pada hari udah terjadi
Ibu udah panggil orang tuanya? Belum Pak, dari habis meeting. Oke, itu salah satu langkah yang bagus dari Ibu. Panggil orang tuanya dulu. Mungkin ada masalahnya dengan orang tuanya. Karena udah menyangkut ke mamanya tidak betul. Iya. Sebuah ini yang mau aku buat kan. Oke, ya itu udah langkah Jadi yang kalau dia bagus. bilang dia terlambat karena menonton, dia terlambat karena lambat tidur, maka bangunnya lambat, itu masalah dari dia. Iya. Tapi ini masalah kayaknya satu keluarga, ya kan? Oke. Berarti udah ada solusi bagi Ibu. Ya, mungkin kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Eni yang telah menanggapi, bukan menanggapi lah ya Bu, curhat lah ya, curhat di kelas ya. Iya. Sebenarnya yang Bu Eni curhat, sebenarnya yang Bu Eni bilang tersebut mungkin bukan hanya Bu Eni yang berada pada masalah tersebut. Bisa juga kita lihat anak-anak yang lain yang kadang tidak mendapat dukungan dari keluarga. Ya, tapi Bu, kalau dia udah kelas tinggi, itu udah bisa berbuat marah sama dia. Dia udah kelas Nah, tinggi. kita sudah bisa memberikan. Nah, kalau dia Islam, maka kamu tidak sholat, itu subuh, kan bisa ditanyakan. Atau hanya sekedar bertanya saja, bukan berarti kita juga dia sholat, maka kita sholat ya kan. Nah, tapi ini anak masih kecil. Ya itulah saya bilang, faktor dari keluarga bisa membuat anak itu juga ingat dengan kesepakatan kelas tadi. Tapi karena dukungan dan dorongan dari orang tua atau keluarga juga kurang, akhirnya apa? Ya anak terbiasa terlambat ke sekolah. Anak terbiasa bangun siang-siang kan, jam tinggi tadi baru bangun, sama tahu aku mana di sekolah, kalau udah pas dia masuk bangun baru bangun. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Bunga mungkin ada? Pas. Tapi masih ada. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah selesai sudah acara kita hari ini mengenai pembahasan modul 1.4. Alhamdulillah Pak Apri sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin dan kita semua pun bisa memahami. Tinggal yang kita lakukan adalah prakteknya dalam kelas. Benar kan Bu Eni, Bapak Ibu? Oke. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, salam guru hebat, tetap semangat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.